Halo guys, Assalamualaikum. It's me dengan Mbok Broto di sini yang selalu setia menemani Anda belajar bahasa Inggris dengan praktis. Oke, pada kesempatan kali ini video Mbok Broto akan mempersembahkan tentang ungkapan-ungkapan kemampuan, the expression of ability dengan menggunakan modal auxiliary can, dan ungkapan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan sesuatu, the expression of inability or can't. Oke, biasanya kalian bertanya untuk mengetahui apakah seseorang itu mampu untuk melakukan sesuatu ataukah seseorang itu tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Bagaimana cara penyampaian ungkapan-ungkapan tersebut ke dalam bahasa Inggris? Come on, kita saksikan bersama. Okay, but don't forget, please subscribe and share my video to your friends. Come on, kita saksikan bersama. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut ungkapan ability atau kemampuan seseorang dengan menggunakan can, kita harus tahu dulu apa arti dari can itu, yaitu mempunyai arti dapat, dan ungkapan ini menunjukkan seseorang mampu atau dapat melakukan sesuatu, showing the ability of someone to do something. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang menunjukkan seseorang atau binatang, ya, atau bagaimana sesuatu itu bisa melakukan. Contoh-contoh di bawah kita lihat, birds can fly. Burung-burung dapat terbang. Siska can sing beautifully. Siska dapat bernyanyi dengan cantik. Dayu can drive a car. Dayu dapat mengendarai sebuah mobil. They can speak English well. Mereka dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. We can run fast. Kita dapat berlari dengan cepat. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kalian bikin, ya, bagaimana nanti cara membuat ungkapan-ungkapan tersebut. Perhatikan di sini setelah can selalu diikuti kata kerja bentuk pertama, ya. Can fly, can sing, can drive, can speak, and can run. So, kita lihat, this is the example dialogue of showing ability. Di sini ada contoh percakapan yang menunjukkan suatu kemampuan. Okay? Leo, is that your guitar? Yes, I got it from my dad. Can you play the guitar? Yes, I can play it very well. Well, can you sing too? Of course I can. Singing is my hobby. Amazing. Ya, perhatikan di sini. Leo, apakah itu gitarmu? Ya, aku mendapatkannya dari ayahku. Can you play the guitar? Dapatkah kamu bermain gitar? Di sini can posisinya diletakkan di depan, menanyakan apakah si Leo itu dapat atau mampu bermain gitar. Dijawab, yes, I can play it very well. Jadi di sini menunjukkan bahwa
Leo mampu memainkan gitar dengan baik. Jangan lupa di sini untuk can kalimat tanya selalu juga diikuti dengan kata kerja pertama. Begitu pula dengan yang kalimat bentuk positif, setelah can diikuti dengan kata kerja pertama juga. Well, can you sing too? Apakah kamu juga bisa bernyanyi juga? Di sini sama, yaitu can masih diikuti kata kerja ke-1 menunjukkan pertanyaan apakah dia juga mampu atau dapat bernyanyi. Dijawab, of course I can. Berarti si Leo juga mampu atau dapat bernyanyi juga. Ini adalah contoh dialog yang menunjukkan suatu kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. So, gimana dengan ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu? Kita bisa memakai dengan kata cannot. Cannot or can't mempunyai arti tidak dapat, dan ungkapan ini menunjukkan seseorang tidak mampu atau tidak dapat melakukan sesuatu, showing the inability of someone to do something. Yeah, this is the example ya. Ada beberapa contoh ungkapan-ungkapan yang menyatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Birds cannot fly. Burung-burung tidak dapat terbang. Siska cannot sing beautifully. Siska tidak dapat bernyanyi dengan bagus. Dayu cannot drive a car. Dayu tidak dapat mengendarai sebuah mobil. They cannot speak English well. Mereka tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan bagus. We cannot run fast. Kita tidak dapat berlari dengan cepat. Tentu saja masih banyak contoh-contoh atau kalimat-kalimat ungkapan yang menyatakan ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu. Oke, perhatikan di sini, meskipun ini bentuk kalimat negatif, tetap setelah cannot memakai kata kerja pertama. Selalu diikuti kata kerja pertama. Cannot fly, cannot sing, cannot drive, cannot speak, and cannot run. Okay. Now, please look at the example dialogue of showing inability. Kita perhatikan contoh percakapan yang menunjukkan ketidakmampuan. Leo, is that your guitar? Yes, I got it from my dad. Can you play the guitar? No, I cannot. How about you? I can play it well, but I cannot sing. I can sing, but I can't play musical instrument. Okay, I'll teach you to play guitar tomorrow. That's a good idea. Perhatikan. Leo, apakah itu gitarmu? Ya, aku mendapatkannya dari ayahku. Can you play the guitar? Dapatkah kamu bermain gitar? No, I cannot. Ya, di sini menunjukkan bahwa si Leo tidak mampu atau tidak dapat memainkan gitar. Dengan tambahan not di sini menunjukkan ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu. I can play it well, but I cannot sing. Aku dapat memainkannya dengan bagus, tapi aku tidak dapat bernyanyi. Di sini ya, masih sama, setelah can
tambah not, ini menunjukkan ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu. Begitu pula dengan yang ini, I can't play, ya. Ini juga menunjukkan ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu. Jadi jelas ya. Video kali ini kita membahas tentang ungkapan yang menunjukkan seseorang dapat melakukan sesuatu dan ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu. Oke. Saatnya kalian berlatih untuk membuat percakapan sederhana yang menunjukkan kemampuan melakukan sesuatu, ya. Make simple dialogue showing ability. Kalian lengkapi dengan kata kerja yang tepat berdasarkan gambar yang ada. Can you blah 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 a car? The second dialogue. Can a butterfly blah blah blah? Coba kalian isi dengan tepat kata kerja sesuai dengan gambar. Coba kita lihat ya. Can you drive a car? Dapatkah kamu mengendarai sebuah mobil? You can answer using short answer or complete answer. Jadi kalian bisa menjawab dengan memakai jawaban pendek atau jawaban panjang. Yes, I can. Or yes, I can drive a car. Perhatikan di sini untuk awalan kata tanya dengan memakai can. So, jadi kalian menjawabnya diakhiri pula dengan kata kerja bantu modal auxiliary can. Di sini menunjukkan bahwa si Ben mampu untuk mengendarai sebuah mobil. Begitu pula dengan percakapan yang kedua. Can a butterfly fly? Dapatkah seekor kupu-kupu terbang? Jawaban pendek, yes, it can. Atau kamu bisa memakai jawaban panjang, yes, it can fly. Bisa dipahami bahwa ungkapan ini menunjukkan suatu kemampuan, ya, dengan memakai kata kerja bantu can. So, bagaimana dengan ungkapan yang menunjukkan ketidakmampuan melakukan sesuatu? Kita lihat contoh percakapan yang menunjukkan ketidakmampuan melakukan sesuatu. Can you drive a car? Dapatkah kamu mengendarai sebuah mobil? Kalian bisa menjawab dengan memakai jawaban pendek, no, I cannot, atau no, I can't. And then, bagaimana dengan jawaban panjang? No, I cannot drive a car. Begitu pula dengan contoh yang kedua. Can a butterfly swim in water? Dapatkah seekor kupu-kupu berenang di air? Kalian bisa menjawab dengan jawaban pendek, no, it cannot, atau no, it can't. Dan
Untuk jawaban panjang, no, it cannot swim in water. Jelas bahwa kedua percakapan ini merupakan contoh ketidakmampuan melakukan sesuatu dengan ditandai kata cannot. Cannot. Jelas ya bahwa kali ini video Mbok Broto mengulas tentang penggunaan can untuk menunjukkan seseorang untuk mampu melakukan sesuatu. Sedangkan untuk cannot adalah menunjukkan ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu. Okay, thank you for watching my video. Don't forget, please subscribe and tonton terus tayangan video-video Mbok Broto berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.